Baik, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan modul 10 dan 11, yaitu Select and Where dari mata kuliah Sistem Basis Data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bekti Dwayening Tias, lalu ada Nama saya Muhammad Syaful Rizal. Dan saya Fahmi Firdaus Aluma. next. Yang pertama yaitu modul 10, yaitu Select dan Order By. Di sini soal A ada 2 soal, yaitu menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier dan tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Untuk menampilkan semua kolom dari suatu tabel, yaitu select bintang. Bintang itu memilih semua kolom dari tabel yang dipilih. Misal select bintang from supplier, maka akan maka akan menampilkan semua tabel dari supplier. Begitu juga dengan customer. Lalu untuk hasil runningnya, nah di sini sudah ada tampilan dari semua tabel supplier. Ada company name, contact detail, address, dan lain-lain. Begitu juga dengan customer. Di sini juga menampilkan semua kolom-kolom dari tabel customer. Lalu selanjutnya ada next. Selanjutnya untuk soal B, yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Untuk memilih bukan semua atau memilih beberapa kolom saja dalam sebuah tabel, itu hanya memilih tabel-tabel yang ingin dipilih seperti select product ID atau select product name dari tabel yang akan dipilih. Lalu soal 2, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person supplier. Sama seperti sebelumnya, yakni memilih nama tabel yang ingin dipanggil dari tabel supplier. Contoh hasil runningnya yaitu sebagai berikut. Di sini hanya ada produk ID, produk name, dan unit price serta unit in stock, karena yang kita pilih hanya tabel tersebut dari produk. Lalu untuk select supplier, di sini juga akan menampilkan supplier ID, company name, region, sama font dari tabel supplier. Seperti lalu ada soal yang C, yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk sebagai ID prod, nama produk sesuai nama kolom aslinya, harga sebagai harga, serta stok semua barang dagangan sebagai stok
BRG atau barang dari tabel produk. Di sini juga sama, yaitu select product ID. Untuk mengganti nama outputnya digunakan as atau alias. Di sini yaitu product ID as ID prod. Nah, as ini sebagai apa ya, mengganti nama outputnya, tetapi tidak mengganti dari database-nya. Lalu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom. ID supplier sesuai nama asli, nama perusahaan, nama PRSH, asal negara sesuai nama kolom asli, serta kontak person semua supplier asal negara ditulis dengan asal, lalu kontak person semua supplier ditulis dengan kontak person dari tabel supplier. Di sini juga sama, supplier ID itu sama, company name as nama perusahaan, region as asal, phone as contact person. Diambil dari tabel supplier. Contoh dari outputnya yaitu nah, di sini yang ID produk ini namanya sudah menjadi ID prod dan unit price sama, lalu unit in stock sebagai stok barang. Lalu untuk select supplier, di sini supplier ID sama, lalu ada nama company name menjadi nama perusahaan, region menjadi asal, dan phone menjadi kontak person. Sebagai penjelasan berikut. Untuk mengganti nama kolom bisa menggunakan as atau alias. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk soal D dan selanjutnya. Untuk soal D sendiri, soal pertama adalah tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Di sini untuk tugas pertama, pertama memilih kolom dari select supplier, underscore ID, S itu untuk menggantikan atau alias ID supplier. Kemudian company name itu sebagai nama dan address itu jadi setelah tulisan supplier ID atau ID supplier dan nama perusahaan itu address dan selanjutnya itu dipisahkan oleh koma dengan cara penulisan garis petik koma itu. Dan kemudian untuk penulisan antara city dan country-nya itu juga dipisahkan oleh komanya. Itu pun semua itu kolom dipilih dari suppliers. Untuk Postgres-nya jadi misal di run maka akan keluar seperti kolom di bawah, di mana nama perusahaan akan berada di sebelah kiri dan alamat di sebelah kanan yang dipisahkan dengan koma. Baik, untuk soal yang kedua, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Pertama memilih select column dari title of courtesy,
lalu dipisahkan dengan spasi dengan cara memberi garis dan tanda petik yang berisikan spasi. Kemudian first name, lalu tanda petik yang berisi spasi lagi, last name, sebagai nama kedua itu adalah sebagai nama lengkap. Kemudian address menggabung address terus titik garis dua yang beri tanda petik yang koma untuk memisahkan dengan city dengan tanda koma, lalu koma lagi dengan region sebagai alamat lengkap. Semua itu diambil dari tabel employee. Untuk Postgres-nya apabila di run maka akan keluar nama lengkapnya di sebelah kiri dan alamat lengkap di sebelah kanan yang dipisahkan yang sebenarnya dipisahkan dengan koma. Baik, untuk soal untuk penjelasan singkatnya berikut penjelasan singkatnya. Untuk menampilkan nama kolom dengan nama yang berbeda dan dipisahkan dengan koma, maka menggunakan as atau alias dan menggunakan tanda garis dua tanda petik dan koma untuk menggabung untuk diisi dengan koma, dan untuk membatasi kolom dengan spasi maka membuat tanda garis dua tanda petik dan berisikan spasi. Kemudian untuk soal soal pertama, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan yang berisikan angka dari hari angka, dari bulan angka, hari angka, tahun, dan tahun itu berisi angka 4 digit. Untuk kode programnya adalah pertama mengisi select first name, kemudian berisi yang spasi, last name, S nama lengkap itu sebagai, jadi first name spasi last name itu sebagai nama lengkapnya. Kemudian to char birth date, MMD, dan YY itu sebagai tanggal lahir. Diganti to char now, date, MMD, YY itu sekarang dari tabel employee. Jadi misal dijalankan pada Postgres, nah maka kan hasilnya akan pada tanggal lahir dan sekarang itu berubah menjadi semuanya menjadi angka. Jadi misalkan untuk DD itu kan 2 digit pertama, jadi 12 itu MM itu kan untuk bulan itu 2 digit pertama. Jadi misalkan pada tanggal lahir 12/4/1948 itu MM itu berarti month ke-12. Dan D itu tanggal 4. Dan begitu juga untuk yang sekarang. Misalkan 05/2/2023. Berarti MM itu month bulan kelima di tanggal kedua, dan 2023 itu sebagai tahunnya. Kemudian untuk soal yang kedua, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan yang berisi angka, hari yang berisi nama, dan tahun berisi 2 digit angka. Untuk programnya adalah pertama memilih kolom first name, kemudian spasi last name sebagai nama lengkap, kemudian memilih birth date yang birth date dengan mengisikan MM sebagai month, terus day itu sebagai harinya, dan YY sebagai tahunnya yang berisi cuma 2 digit itu sebagai tanggal lahir. Begitu juga untuk to char now itu sebagai yang sekarang berisi date,
MM itu berisi bulan atau month, dan D itu sebagai hari yang berisikan nama. Jadi bukan lagi angka. Begitu juga. Lalu untuk Y-nya itu berarti untuk year-nya atau tahun yang berisi cuma 2 angka untuk mengisi tanggal sekarang. Dan apabila dimasukkan ke Postgres, nah maka akan seperti yang terlihat, maka yang apabila seperti di tanggal lahir, kolom kedua 02 terus D 52 itu berarti bulan kedua pada hari Tuesday dan pada tahun 52. Jadi hanya angka 2 tahun terakhir, angka 2 digit terakhir pada tahun yang dimasukkan. Sama juga pada yang sekarang 5 Monday 23, berarti bulan kelima hari Monday dan tahun 2023, tapi yang ditulis hanya 2 digit terakhir saja. Untuk penjelasan singkatnya, untuk merubah format tanggal menjadi angka, maka dengan memasukkan kode to char birth_date titik 2 date mm d y itu untuk dengan maksud mm itu 2 angka menunjukkan bulan, d 1 angka menunjukkan hari, dan y atau 4y itu 4 angka menunjukkan tahun. Begitu juga untuk menggunakan tanggal dan tahun 2 digit, sama menggunakan mm, day, dan y. Untuk day, maka akan mengeluarkan output nama hari. Untuk soal F yang pertama, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia perusahaan. Programnya adalah select employee ID. Jadi untuk memilih kolom employee ID, S ID pegawai. Kemudian birth date itu sebagai tanggal lahir, kemudian hire date sebagai tanggal mulai kerja, dan kemudian mengekstrak year from age, hire date, dan birth date sebagai usia pada saat masuk kerja. Jadi itu semua diambil dari tabel employee. Jadi bisa dimasukkan ke Postgres, kita lihat saja. Nah, jika masukkan ke Postgres, maka pertama keluar di pegawai dan tanggal lahirnya. Kemudian ada tanggal mulai kerja. Untuk menentukan usia pada saat masuk kerja itu mengurangi tanggal masuk mulai kerja dengan tanggal lahir, sehingga keluar usia pada saat masuk kerja. Misalkan pada yang pertama itu masuk kerja pada usia 43 tahun. Untuk hal yang kedua, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Pertama kita mengselect employee ID itu sebagai ID pegawai, kemudian hire date itu sebagai tanggal mulai kerja, kemudian to char now itu sebagai masa sekarang dengan output date itu mm, day, dan 4y atau y untuk sekarang. Kemudian mengekstrak year from age now itu, hire date sebagai masa kerja sampai saat ini dalam tahun. Jadi mengekstrak umur sekarang dan tanggal masuknya untuk menemukan berapa lama telah kerja. Jadi misal kita contohkan ke Postgres. Nah,
Di baris pertama itu ID pegawainya ada ID pegawai, kemudian tanggal mulai kerja, di mana tanggal mulai kerja itu 1992 tahunnya dan sekarang itu 2023. Dan untuk menemukan udah berapa lama kerja, jadi sekarang dikurangi tahun mulai kerjanya, yaitu di baris pertama itu 31 tahun dan begitu pula seterusnya. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Di sini ini saya akan menjelaskan soal G, yaitu yang pertama itu tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity yang dikali dengan unit price dari table order details. Yang kedua itu yaitu soalnya tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari table produk. Nah, untuk yang soal pertama itu kita yang pertama kali itu select order ID, quantity, lalu eh, unit price. Nah, kan di sini kan dikali, jadi harganya itu dikali quantity, dikali unit price, lalu dialiaskan atau diberi kolom baru total price dari table order details. Nah, untuk yang soal kedua itu dia itu select product ID sebagai ID produk. Nah, di sini kan namanya itu kan ID produk. Yang kedua, lalu select unit price sebagai harga per unit, units on order sebagai jumlah dipesan, lalu eh, unit price dikali units on order sebagai total harga pesanan dari table products. Mungkin langsung ke postgre-nya ya. Nah, ini untuk yang soal pertama. Nah, jadi total price di sini dia itu value-nya itu mengambil dari quantity itu dikali dari eh, quantity dikali dengan unit price. Nah, jadi hasilnya itu ada di total price semuanya. Nah, untuk yang kedua, itu kan produk ID itu sebagai ID produk, unit price itu sebagai harga per unit, units on order itu sebagai jumlah ID pesan. eh, nah, unit price dikali units on order itu sama dengan itu total harga eh, pesanan. Nah, jadi total harga pesanan ini nilainya mengambil dari harga per unit dikali jumlah dipesan. Misal 18 kali 0 ya, value-nya kan 0 ya. 19 kali 40, value-nya itu 760. Eh, Nah, untuk penjelasan singkatnya itu dalam melakukan operasi matematika dalam Postgre, kita dapat melakukan dengan cara memanggil beberapa nama kolom atau kolom, lalu hubungkan dengan operator matematika yang akan kita gunakan. Maka otomatis semua value yang berada dalam kolom tersebut akan dijumlahkan. Lalu jika kita ingin melihat hasil operasi, kita dapat menyimpan ke dalam kolom baru dengan menggunakan as atau alias. Nah, untuk yang soal H, nah itu pertama itu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasar produk yang paling sedikit diorder. Yang kedua yaitu tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, untuk yang soal pertama itu kan disuruh select product eh, name dan units on order dari table products. Nah, untuk mengurutkan itu kita bisa menggunakan syntax order by. Nah, di mana di sini otomatis dia itu akan mengurutkan eh, dengan acuan kolom units on order. Nah, biasanya di sini dia itu otomatis akan mengurutkan dari yang paling kecil. Defaultnya itu paling kecil. Nah, untuk yang kedua itu select first name, last name. Nah, di sini kan ada lama bekerja dari employee terurut berdasarkan lama bekerja kan ya. Nah, di sini kita memakai function age. Nah, di mana
function age ini untuk menghitung selisih antara tanggal sekarang dan hire date atau eh, masuk kerja. Nah, di sini lalu kita ekstrak hasilnya ini, kita ekstrak year-nya saja atau tahunnya saja. Nah, jadi di sini akan menampilkan tahunnya saja. Lalu disimpan dalam kolom nama pekerja dari tabel employee. Lalu diurutkan berdasarkan nama pertama dan nama terakhir. Diurutkannya ini kita memakai descending atau dari besar ke kecil. Mungkin langsung ke Postgre-nya aja ya. Nah, untuk yang soal H yang satu, nah di sini select product name, units on order, from products. Nah, di sini diurutkan dari paling kecil kan. Nah, di sini nah 0 kan paling kecil. Nah, terus baru dia itu diurutkan dari value units on order yang paling kecil. Jadi itu dimulai dari 0 sampai ke terbesar. Terbesarnya itu 80. Untuk yang soal yang kedua, nah di sini lama bekerjanya itu dia itu mengekstrak tahun dari hasil function age. Jadi hasilnya ini. Nah di sini dia itu eh, me, apa ya mengurutkan dari yang terbesar dari terkecil. Nah karena di sini tipenya eh, karakter karakter atau string. Nah, jadi yang diurutkan itu angka huruf pertamanya. Jadi kan S itu kan paling besar. Nah, jadi yang diurutkan itu S lalu last name-nya diurutkan dari paling besar. Misal dia itu ada yang sama ya. M-nya ini. Nah, M Michelle sama Margaret. Nah, S-nya itu kan eh, S sama P itu kan lebih besar S. Nah, jadi S-nya yang duluan daripada P. Misal nama depannya itu sama. Oke, mungkin next ke soal selanjutnya. Nah, untuk penjelasan singkatnya itu ketika kita ingin mengurutkan data, kita dapat menggunakan sintak order by, lalu diikuti nama kolom yang akan kita jadikan sebagai acuan dalam order by. Defaultnya kita mengurutkan dari yang paling kecil, ascending, atau kita mengurutkan dari yang terbesar, maka kita akan gunakan descending. Nah, untuk yang soal I, di modul 10, kita disuruh menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Nah, di sini disuruh tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, di sini yang pertama itu kan select product sebagai nama product name sebagai nama produk, unit price sebagai harga, unit price dikurangi dalam kurung unit price dikali 0,25. Nah, di sini 0,25 ini untuk menghitung diskonnya. Lalu harganya itu dikurangi harga diskon. Lalu dialihkan sebagai nama kolom harga setelah diskon dari tabel produk. Nah, lalu diurutkan berdasarkan product name dari yang terkecil atau ascending, lalu unit price dari yang terbesar atau descending. Ini langsung ke Postgre-nya. Nah, jadi yang diurutkan pertama dulu yaitu A di sini, yang di sini. Lalu ini kan dari yang terkecil dulu ya, karena ini kan defaultnya ascending. Jadi A, B, C. Nah, itu kan dari yang terkecil. Lalu, misal ini ada sama. Nah, lalu dia itu akan mengurutkan yang dari yang terbesar, dari unit price atau harga. Harganya itu kan 39 lebih besar dari 10. Maka yang pertama kali keluar atau yang paling pertama itu 39. Jadi begitu ya. Oke, langsung ke PPT ya. Nah, untuk penjelasan singkatnya yaitu dalam mengurutkan value kita dapat menggunakan lebih dari satu kolom sebagai acuan di mana proses sortirnya itu dimulai dari yang paling depan atau proses pengurutannya itu dimulai dari paling depan. Untuk yang selanjutnya yaitu modul 11.
Di sini saya akan menjelaskan modul 11 untuk modul 11A. Eh, untuk soal yang pertama, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Untuk soal yang kedua, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Dan soal yang ketiga, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Untuk soal yang pertama itu tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Pertama, select from customer where country sama dengan Brazil. Jadi menyocokkan untuk mana customer yang memiliki country itu Brazil. Kemudian untuk soal yang kedua, select from product where discontinued sama dengan 1. Jadi memilih dari produk di mana itu yang discontinue. Kemudian untuk soal yang ketiga, select customer ID, company name, address from customer where country tanda kurang dari lebih dari tanda petik Kanada. Ini untuk yang memilih yang country-nya itu berasal dari luar Kanada. Untuk Postgres-nya, untuk Postgres-nya untuk soal yang pertama, nama itu akan memilih semua akan memilah semua customer yang berasal dari country Brazil atau dari negara Brazil. Untuk soal yang kedua, nah, maka sama seperti yang kurang lebih sama seperti yang di awal, program akan memilah mana program yang discontinue. Seperti dilihat di tabel, beberapa produk yang telah discontinue. Nah, untuk yang soal yang ketiga, untuk menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, apabila di-run, maka akan menampilkan perusahaan-perusahaan yang berasal dari selain dari Kanada. Jadi yang dari luar-luar Kanada saja yang akan dimasukkan ke tabel oleh sistem, oleh program. Kemudian untuk penjelasan singkatnya, untuk menampilkan customer dari suatu negara saja, maka akan menggunakan where country sama dengan tanda kutip Brazil atau negara lain yang diinginkan. Dan untuk menampilkan produk yang sudah tidak diproduksi, maka menggunakan where discontinued sama dengan 1. Kemudian untuk menampilkan kolom tertentu, maka select nama kolom from nama tabel, dan untuk menampilkan alamat yang dari luar negara atau daerah tertentu, maka address from customer where country, tanda kurang dari lebih dari tanda kutip Kanada, tanda kurang dari lebih dari itu menunjukkan pengecualian. Kemudian untuk soal B, soal yang pertama, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Kemudian tampilkan soal yang kedua, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Kemudian yang soal ketiga, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Untuk soal yang pertama,
pertama kita select from supplier where company name like tanda kutip tanda petik TD. Itu untuk mencari supplier yang dimana company name-nya itu ada kata-kata TD-nya. Kemudian untuk yang kedua, select from employee where lower substring left first name, koma 1 lebih kecil dari lebih kecil atau lower left last name, koma 1. Itu diberi substring left itu untuk membaca dari indeks kiri, yaitu indeks kiri. Kemudian first name, koma 1 itu untuk membaca indeks pertamanya. Sama juga seperti left last name, koma 1 itu untuk membaca indeks pertamanya. Lalu ditentukan mana yang dicari yang dimana first name-nya indeks pertama dari first name itu lebih kecil dari indeks pertama last name. Kemudian soal ketiga, select from supplier where lower substring buka kurung company name, koma 1, kurung sama dengan lower buka kurung substring buka kurung kontak name, koma 1. Nah, ini kurang lebih sama seperti soal yang kedua, namun menggunakan tanda sama dengan untuk mencari yang sama. Dan juga kenapa ada koma 1. Itu untuk karena dicari yang sama antara indeks pertamanya. Jadi antara indeks pertama company name dan contact name-nya itu dicari yang sama. Dan jika ke Postgres, untuk soal yang pertama, jika di run maka akan keluar mana nama-nama perusahaan yang mengandung kata-kata LTD-nya. Berikut. Kemudian apabila merun program yang kedua untuk menjawab soal kedua, nah maka keluar nama-nama employee yang dimana huruf pertamanya itu lebih kecil dari indeks pertama huruf first name-nya lebih kecil daripada indeks pertama last name-nya. Dan untuk yang ketiga, maka akan keluar di mana company yang memiliki huruf depan company name dan kontak name-nya itu sama. Jadi misalkan di sini company name-nya Mayumis, itu kan huruf pertamanya M dan kontak name-nya itu Mayumi Ohno, itu kan huruf pertamanya sama-sama M dengan antara company name dan kontak name-nya. Untuk penjelasan singkatnya, untuk menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung LTD, maka menggunakan komen like tanda kutip LTD. Dan untuk menampilkan soal kedua, di mana menggunakan turunan substring left dan memberi indeks 1 setelah first name dan last name untuk memfilter indeks pertama dan menggunakan tanda kurang dari untuk mencari first name indeks pertamanya lebih kecil dari last name. Dan untuk menampilkan soal ketiga, menggunakan operator logika sama dengan untuk mencari supplier yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk soal C, yaitu soal pertama, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Dan soal kedua yaitu tampilkan orders yang jangka waktu antara pesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari.
Nah, untuk soal yang pertama yaitu select bintang from employees, ini mengambil semua tabel dari employee, lalu di mana where hire date lebih dari 1992 bulan 12 tanggal 10, di mana hari perekrutan atau yang masuk perusahaan itu lebih dari 19 atau tanggal-tanggal tersebut. Nah, untuk soal kedua yaitu select Cyber date order date from orders, yaitu memilih Cyber date dan order date dari tabel order date. Jadi tidak semuanya diambil. Lalu where Cyber date mean order date lebih dari 10, ini di mana jangka waktu pemesanan dikurangi oleh jangka waktu pengiriman. Lebih dari 10 hari, maka akan menampilkan produk yang diinginkan. Untuk Postgre-nya, nah di sini sudah ada employee atau karyawan yang masuk setelah tanggal 10 Desember 1992. Di sini ada beberapa tanggal yang itu sebelum tanggal tersebut. Setelah tanggal tersebut, mohon maaf. Setelah tanggal 10 Desember 1992. Lalu untuk selanjutnya, nah di sini di situ ada order date, required date, ship date, dan ada itu ini order date-nya misalnya 1996 bulan 7 tanggal 4, dan ship date-nya itu 1996 bulan 7 tanggal 16. Di situ udah lebih dari 10 hari atau 10 hari itu udah masuk di tabel sini. Lalu untuk penjelasan singkatnya, untuk menghitung tanggal dari sebuah kolom atau menghitung waktu kerja dengan batas tanggal tertentu seperti pada soal, maka bisa menggunakan where dan tanda lebih dari sebagai tanda lebih besar atau lebih dari. Seperti pada soal, maka hire date atau tanggal perekrutan atau tanggal masuk kerja lebih dari tanggal tertentu yang tadi sudah disebutkan, maka akan menghitung tanggal hire date lebih dari tanggal yang dicantumkan. Lalu untuk mencari jarak waktu antar kolom, seperti pada soal sebelumnya, maka menggunakan where tanggal pemesanan dikurangi tanggal order lebih dari 10, maka akan menampilkan jangka waktu antara pengiriman dan pemesanan yang lebih dari 10 hari. Lalu untuk soal selanjutnya, itu soal D. Tampilkan produk yang discontinue yang stoknya 0. Lalu ada tampilkan produk yang reorder level kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, untuk yang soal pertama yaitu select bintang from product, ini mengambil semua tabel dari produk, yaitu di mana where discontinue sama dengan 1 atau unit stock sama dengan 0, maka program akan dijalankan. Lalu ada soal kedua yaitu select bintang from product, memilih semua tabel dari produk, di mana reorder level kurang dari 10 atau unit in stock lebih dari 100. Maka ini yang dijalankan apabila hanya salah satu terpenuhi. Contoh Postgre-nya, nah di sini barang discontinue 1,
maka akan keluar output-nya. Dan jika discontinue-nya 0, maka berarti yang dijalankan adalah unit in stock-nya yang 0. Maka begitu, maka tetap dijalankan karena unit in stock-nya 0. Lalu untuk yang soal selanjutnya, di sini apabila reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100, di sini reorder levelnya kurang dari 10 yaitu 0 atau atau 25 maka akan ditampilkan. Lalu jika ada unit in stock yang lebih dari 100 maka tetap akan ditampilkan meskipun reorder levelnya kurang dari 10. Karena yang terpenuhi unit in stock-nya. Lalu kembali ke PowerPoint. Untuk penjelasan singkatnya, untuk menampilkan produk yang discontinue atau stoknya 0, maka mengetik where discontinue sama dengan 1 or unit in stock sama dengan 0. Dengan ini, maka program akan berjalan jika salah satunya terpenuhi. Untuk menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100, maka menggunakan where order level kurang dari 10 atau unit in stock lebih dari 100. Dengan ini, maka program akan berjalan jika salah satu terpenuhi. Lalu untuk slide selanjutnya, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun, dan tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma menggunakan IN. Di sini ada select first name. Di situ ada tanda garis tegak dan koma dan spasi itu untuk menggabungkan first name dan last name sebagai kolom baru bernama nama. Lalu hire date sebagai tanggal mulai kerja, birth date sebagai tanggal lahir. Lalu mengekstrak tahun di sini, maka yang ditulis yaitu bukan per bulan atau per hari, melainkan per tahun. Dari sekarang, dari birth date atau tanggal lahirnya, dan menjadi kolom baru bernama usia. Lalu mengekstrak year from age now. Di sini dihitung mulai dari hire date sampai sekarang sebagai kolom baru bernama lama kerja yang diambil dari tabel employees. Ketika atau where extract year from age now birthday, di sini berarti birthday tanggal lahir tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir gitu ya. Lebih dari 60 atau extract year from age now hire date lebih dari 35, maka salah satu program akan dijalankan. Lalu untuk select bintang from employees. Bintang ini untuk semua kolom dipilih, di mana city in London, Seattle, atau Tacoma saja yang dipilih. Ini menggunakan in. Lalu untuk Postgre-nya, nah di sini ada lama kerjanya 31
usianya 74 tahun berarti sudah memenuhi salah satunya yaitu usia lebih dari 60 tahun meskipun lama kerjanya belum mencapai 35 tahun. Lalu, eee, ya seperti itu semuanya, usianya lebih dari 60 tahun. Lalu untuk, eee, output yang selanjutnya yaitu di sini ada tabel-tabel nama, employee yang tinggal di Seattle, Tacoma, atau London. Selain dari 3 atau kota yang disebutkan, tidak ada kota lain. Lalu untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal E model 11 di mana kita disuruh menampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Yang kedua itu tampilkan produk discontinue yang stoknya itu masih lebih dari 0. Yang ketiga itu tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya itu di atas $5. Yang nomor 4 yaitu tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10 dengan menggunakan function between. Untuk jawaban yang pertama yang nomor E yaitu kita memilih semua dari tabel orders di mana order date-nya itu lebih dari 25 Desember 1996 dan eh, si petitnya atau tanggal dikirimkannya itu eh, kurang dari sama dengan 20, di mana yang di sini saya memakai pengurangan pengurangan kalau kita menggunakan age atau ini selisih yang pakai age lalu kita mengekstrak harinya maka dia itu nggak akan tepat ya hasilnya. Misal dari kalau di atas 30 ya, di atas 30 maka hasilnya itu bukan di atas 30 lagi, misal hasilnya 40. Nah, itu hasilnya bukan 40. Jadi hasilnya itu nanti akan outputnya itu akan 10. Jadi di sini saya menggunakan pengurangan biasa untuk menentukan selisih atau paling lambatnya itu ordernya itu 20 hari. Yang dikapalkan itu paling lambatnya 20 hari. Nah, untuk yang jawaban E nomor 6, di sini kita memilih semua dari tabel produk di mana discontinue-nya itu 1 dan unit in stock-nya itu lebih dari 0. Nah, jadi N di sini dia itu akan dieksekusi ketika semuanya itu benar. Misal diskontinya 1 dan eh, unit in stock-nya itu lebih dari 0. Nah, dan yang nomor 5 itu juga sama. Jadi ini dia itu akan dieksekusi ketika dia itu memenuhi kondisi yang ini dan juga memenuhi kondisi yang ini. Untuk jawaban yang nomor 7 yaitu kita memilih seluruh dari tabel produk, data dari seluruh tabel produk di mana produk ID-nya itu kita dibagi 2, di modulo 2 itu sama dengan 0 dan unit price-nya itu lebih dari 5. Nah, di sini kan diminta ya tabel produk ID-nya yang genapnya. Dan jadi kita dimodulukan 2 untuk menentukan produk ID-nya itu genap atau bukan. Lalu di sini menentukan unit price-nya itu lebih dari 5 atau enggak. Nah, jadi di sini kan dihubungkan dengan N. Jadi yaitu akan dieksekusi atau akan menampilkan ketika dua kondisi ini terpenuhi. Nah, untuk yang jawaban nomor 8 atau nomor 4 di sini kita itu memilih semua data dari tabel produk di mana unit price-nya itu berada di jarak 5 dan 10. Arah berada di range 5 dan 10.
Nah, di sini between ini untuk menghitung range ya. Nah, untuk menghitung range-nya itu kita menghubungkan dengan sintak n atau fungsi n ya. Jadi untuk 5-nya ini titik awal dan 10-nya ini titik akhir. Jadi semua data yang ada di range 5 dan 10 maka itu dia akan ditampilkan. Mungkin langsung ke post screen-nya ya. Nah, untuk yang zona nomor 5, nah di sini kan saya masih masih pakai ini ya. Mungkin ini saya akan ubah. Atau di sini ya, saya kasih contoh aja gimana perbedaannya dari kita menggunakan age dan mengekstrak D-nya daripada kita memakai yang pengurangan biasa. Nah, misal kita memakai age ya. Nah, nah di sini kan hasilnya 627. Nah, misal lalu kita kalau kita pakai pengurangan biasa, maka itu hasilnya mungkin akan berbeda ya. Di mana cyber date-nya itu kan dikurangi order date-nya. Nah, untuk yang pakai Edge itu kan hasilnya 627 data yang keluar. Nah, kalau kita pakai pengurangan biasa, nah maka hasilnya itu kan 607. Itu karena kalau kita mengekstrak yang Edge, kita pakai yang Edge itu dia itu nggak sesuai ya. Soalnya yang ditampilkan itu bukan hasil aslinya atau yang dia itu variabelnya itu masih berupa tanggal atau date. Jadi dia itu jika di atas 30 maka dia itu akan dikonversi ke bulan. Kalau kita mengekstrak harinya maka yang keluar itu hari setelah diekstraknya. Misal kalau tanggal 40 maka yang keluar itu 40 bukan 40. Kalau ini nih, kalau yang ini maka dia itu akan tetap keluar 40. Mungkin lanjut ke yang soal nomor 6 di mana ini kita pilih semua dari tabel produk di mana discontinue-nya itu sama dengan 1 dan in stock-nya itu lebih dari 0. Oke, kita run. Nah, jadi discontinue 1, unit in stock-nya itu lebih dari 0. Nah, itu kan tidak ada yang di sini tidak ada yang 0. Nah, di sini juga tidak ada yang 0 atau lebih dari 0. Dan yang nomor 7. Nah, di sini kan kita disuruh menampilkan produk ID-nya yang genap dan unit price-nya itu lebih dari 5. Nah, di sini kan genap semua ya produk ID-nya. Nah, ini genap semua dan unit price-nya itu lebih dari 5. Nah, bisa dilihat ini lebih dari 5 semua. Untuk jawaban nomor 8. Nah, di sini kita disuruh mencari range harga ada $5 sampai $10. Nah, mungkin kita langsung run. Nah, unit price-nya itu dia itu tidak akan lebih dari 10 dan tidak akan kurang dari 5. Nah, di sini dia segala range atau nilai yang berada di range 5 dan 10 maka dia akan ditampilkan. Misal 10, 6, 9,2, 10, 9 dan seterusnya. Mungkin untuk lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk penjelasan singkatnya itu ketika kita ingin mensortir data atau value dari database, kita dapat menggunakan sintak where. Lalu ketika ada dua kondisi, lebih kita dapat menggunakan dengan fungsi or atau and. Lalu ketika ingin mendapatkan suatu range dari nilai, kita dapat menggunakan fungsi age yang batas awal dan akhirnya dihubungkan dengan variabel n. Di sini type ya. Ini harusnya fungsi between. Nah, untuk yang soal F, yang pertama itu kita sudah menampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Yang kedua yaitu tampilkan orders yang harusnya dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Yang ketiga itu tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Tahun.
Oke, langsung ke ini ya. Langsung saya jelaskan di sini. Nah, untuk yang jawaban F nomor 4 yaitu kita kan disuruh menampilkan orders yang terjadi 25 Desember yang harus dikapkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Nah, jadi di sini kita memilih semua dari tabel orders, lalu order date-nya itu lebih dari ini 25 Desember bulan 12 1996. Lalu kita exact day for age. Nah, between-nya itu, nah di sini kan masih pakai ini ya. Jadi kita ubah jadi ke yang ini. Nah, jadi kita mengurangi biasa. Jadinya ini kita ubah ke pengurangan biasa ya. Nah, jadi gini. Mungkin kita langsung run. Oke, oh ini. Nah, jadi benar ya. Nah, sepertinya itu kan lebih dari 25 Desember 1996 dan seperti dikurangi order date-nya itu berada di range 20 dan 30. Lanjut ke nomor 5. Nah, di sini kita disuruh mencari tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan between ya, antar tanggal. Jadi range-nya itu 1996 sampai bulan Desember tanggal 25 dan sampai 19 tahun 1997 Desember tanggal 2005. Nah, untuk lower or-nya itu kita bisa menggunakan lower atau bisa menggunakan highlight. Nah, highlight di sini dia itu eh apa ya? Dia itu tidak sensitif case lah. Intinya meskipun di sini datanya itu ada huruf besar ya, kalau karakternya itu sama maka dia itu akan tetap menampilkan. Nah, kalau yang ini kita harus huruf kecilkan dulu baru kita eh, menampilkannya atau lower. Oke, kita langsung run yang ini. Nah, di sini kan hasilnya 53 ya. Nah, kita coba yang ini. Harusnya hasilnya sama. Nah, hasilnya sama kan? Jadi kita bisa pakai yang ini ataupun yang ini. Untuk yang jawaban F nomor 6, kita itu disuruh tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, di sini kita memilih semua dari tabel employee di mana kita menghuruf kecilkan semua dari tabel city menjadi seat. Lalu kita cari ini Seattle, lalu kita orkan atau lower seat city-nya itu menjadi New York dan kita ekstrak tahun dari age. Nah, baru kita nah kenapa kita pakai age? Karena di sini kan dia itu kan tahun. Jadi kita lebih enak lagi nih untuk menghitung usia. Nah, kalau yang tadi mending pakai yang ini aja. Soalnya ini kan lebih akurat lah daripada yang age yang hari. Nah, kalau kita mau mengambil usia, baru kita pakai age. Lalu kita di sini itu range-nya itu kan 50 sampai 60. Nah, mungkin kita langsung run ya. Nah, kenapa di sini nggak ada ya? Ya karena nggak ada, dia itu nggak memenuhi eh, fung- fungsi yang ini ataupun fungsi yang ini. Jadi dia itu tidak memenuhi semuanya, maka dia di sini tuh tidak akan keluar. Baru dan juga ini ya, kalau kita coba yang ini juga kita akan nggak akan keluar karena tidak ada data yang memenuhi dari persamaan ini. Kalau nggak percaya kita cek sendiri ya.
Nah, bisa dilihat di sini kan nggak ada yang memenuhi 50 sampai 60, terus lowernya itu city-nya New York. Nah, jadi datanya di sini yaitu tidak memenuhi kondisi yang ini maupun yang ini. Maka tidak ada data yang keluar. Seperti ini. Mungkin lanjut ke presentasi. Nah, untuk penjelasan singkatnya, ketika kita mempunyai banyak kondisi, maka kita harus menggunakan tanda kurung untuk memprioritaskan sebuah kondisi dan memperjelas kondisi mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu, sehingga tidak menyebabkan kesalahan penggabungan tiap kondisi. Misalnya ini ya. Nah, di sini kan saya pakai tanda kurung untuk menentukan atau mengelompokkan yang mana dulu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.